Mas, website saya turun drastis peringkatnya setelah update algoritma kemarin. Mas, traffic saya merosot drastis setelah update algoritma kemarin. Apa yang harus dilakukan? Nah, itulah yang akan saya bahas di sini. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar SEO. Oke, kali ini kita akan membahas dari dampak negatif ya yang didapatkan setelah update algoritma Google Mei 2022. Karena banyak sekali japri yang masuk ke saya tentang Mas, website saya turun drastis peringkatnya setelah update algoritma kemarin. Mas, traffic saya merosot drastis setelah update algoritma kemarin. Apa yang harus dilakukan? Nah, karena nyatanya beberapa website yang kami kelola juga turun peringkatnya setelah update Mei 2022 kemarin. Beberapa website sudah berhasil kembali masuk ke halaman 1 Google setelah kami melakukan terapi. Apa terapinya? Itu yang akan saya bahas di sini. Oke, sebelumnya bagi Anda yang baru menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa menulis di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan. Oke, kita ke pokok pembahasan, yaitu dampak negatif ya. Kalau website Anda saat ini peringkatnya drop atau trafficnya drop karena update algoritma Mei kemarin, apa sih yang akan kita lakukan? Oke, jadi ada beberapa website kami juga yang peringkatnya merosot, tidak semuanya tapi ada beberapa, dan alhamdulillah sebagian sudah kembali. Sebagian ya, artinya sebagian lainnya masih merosot nih. Apa yang kami lakukan kepada website tersebut? Oke, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di video-video sebelumnya tentang update algoritma Google Mei 2022 itu sudah saya jabarkan ya. Apa sih update-nya? Kemana arahnya? Ya, arahnya tentu saja seperti yang dikatakan Google, yaitu di konten. Jadi jika website Anda terkena dampak negatif, sebenarnya bukan website Anda yang kena. Ini yang dikatakan Google ya. Sebenarnya bukan website Anda yang terkena penalti. Sebenarnya bukan website Anda yang terkena hukuman, tapi lebih ke website-website pesaing Anda yang dianggap kontennya lebih relevan, kontennya lebih baik dari konten di website Anda, sehingga website-website yang tadinya tidak masuk ke halaman 1 Google, mereka merangsak naik ke halaman 1 Google dan menyebabkan peringkat website Anda turun. Ini yang sama-sama harus kita pahami bersama ya. Jadi bukan website Anda yang terkena penalti kemudian Google membuat website Anda mental peringkatnya, bukan. Tapi karena website-website pesaing Anda yang tadinya tidak ada di halaman 1 Google, itu dianggap Google kontennya lebih bagus, kontennya lebih berkualitas, kontennya lebih relevan, sehingga website-website tadi naik ke halaman 1 Google dan menggeser peringkat website Anda. Nah, ketika kita sudah tahu, oh ternyata bukan website saya yang terkena penalti, ternyata website-website lainnya yang kontennya dianggap lebih bagus. Kemudian apa yang harus saya lakukan nih Mas? Oke, yang perlu Anda lakukan, dan ini juga yang saya lakukan di beberapa website saya yang tadinya turun ya, website-website yang kami kelola, saya mengupdate kontennya atau mengedit kontennya menyesuaikan dengan kemauan Google. Misalkan kita contohkan saja, website Anda tentang kecantikan, misalkan tentang krim untuk penghilang jerawat, sebut saja seperti itu ya. Ini khusus untuk yang sudah pernah masuk halaman 1 Google kemudian terkena update negatif ya. Kalau misalkan Mas, website saya belum pernah naik ya, beda lagi ceritanya, beda lagi caranya. Oke, jadi catatannya itu ya. Ini untuk website yang sudah pernah naik dengan kata kunci yang sama kemudian sekarang turun karena update algoritma. Nah, ini yang baru harus dilakukan. Oke, contoh tadi krim untuk penghilang jerawat. Nah, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah masuk ke halaman Google. Oke, kemudian Anda ketikkan krim penghilang jerawat. Sudah? Nah, kemudian Anda cek di 3 besar. Atau bisa juga di 5 besar. Atau saya kemarin juga sempat cek sampai 10 besar. Konten-konten seperti apa yang ditampilkan Google di halaman 1 pencarian mereka. Oke, sudah? Jadi konten-konten seperti apa yang ditampilkan Google di website mereka. Untuk kata tadi ya, kalau ini kita testernya adalah krim penghilang jerawat. Oke, ini coba saya lihat ya. Nah, ini krim penghilang jerawat. Kalau saya lihat di sini kontennya adalah ada dari CNN Indonesia tentang 5 rekomendasi neck cream untuk menghilangkan jerawat.
Kemudian ada 8 rekomendasi merek kosmetik penghilang jerawat. Kemudian ada jual krim jerawat harga terbaik, ini dari Shopee. Kemudian juga ada Blibli krim penghilang jerawat. Kemudian dari Bukalapak ya, jual produk krim obat jerawat. Kemudian ada dari orami.co.id 8 rekomendasi krim penghilang bekas jerawat. Kemudian ada Tokopedia jual krim jerawat ampuh. Kemudian di bawahnya lagi ada Tokopedia lagi jual krim penghilang jerawat terlengkap. Kemudian ada Lazada dengan jual krim ampuh menghilang jerawat. Ya, jadi di sini sudah jelas untuk kata krim penghilang jerawat ada website toko online, kemudian ada website yang sharing rekomendasi. Nah, ketika kita sudah tahu datanya seperti itu, ini untuk setiap keyword pasti berbeda tampilannya ya. Oke, contoh lah ini kan ada variatif nih ya, ada yang bentuknya toko online, ada yang tadi sharing-sharing. Misalkan contohnya tadi ada 8 rekomendasi krim penghilang bekas jerawat gitu kan ya. Nah, kalau ada yang seperti ini Anda tinggal pilih saja. Jadi konten Anda harus menyesuaikan dengan konten yang tampil di halaman 1 Google. Boleh langsung penawaran ya, tadi ada Tokopedia, ada Blibli, bahkan paling atas tadi ada paling atasnya ada CNN Indonesia ya, tentang 5 rekomendasi krim malam nih untuk menghilangkan jerawat. Nah, di sini Anda bisa pilih. Jadi konten di website Anda tersebut harus mengikuti apa yang tampil di halaman pencarian Google. Boleh konten sharing tadi tentang misalkan Anda tulis lagi 7 krim penghilang jerawat yang ampuh, misalkan seperti itu. Atau bisa juga mengikuti seperti tadi Blibli, Tokopedia yang langsung jualan aja. Kontennya pun harus disesuaikan. Kalau Anda mau konten jualan, kalau bayangan Tokopedia berarti kan ya dia isinya produk, kemudian ada deskripsi produk, kemudian ada harganya. Nah, Anda bisa juga buat seperti itu. Jadi ganti konten Anda, coba dulu lihat ya. Oh, konten saya ternyata nggak sesuai nih. Anda coba edit seperti itu. Di atasnya gambar, nama produk, harga, gambar lagi, nama produk, harga ya. Di sini gambar lagi bisa 3 atau berapa baris. Ya, kemudian di bawahnya juga seperti itu. Baru di bawahnya sekali setelah gambar-gambar tadi, nama produk dan harganya, baru Anda tuliskan penawarannya berupa tulisan seperti itu. Atau kalau misalkan Anda mau mengikuti tadi 8 rekomendasi, berarti Anda buat artikel sharing seperti itu. Misalkan 7 rekomendasi krim penghilang jerawat yang ampuh. Anda tulis tuh ada 7. Ya, itu yang dimaui Google untuk kata kunci tadi, krim penghilang jerawat. Beda cerita dengan kata kunci Anda. Jadi yang perlu Anda lakukan, cek duluan. Misalkan ternyata di kata kunci yang saya targetkan, yang tadinya sudah masuk ke halaman 1 Google, kemudian turun, oh Mas Devri ternyata banyaknya artikel sharing. Saya turun, oh ternyata saya malah bikinnya artikel penawaran. Maka Anda ubah. Ubah jadi artikel sharing aja. Mungkin kebalikannya, oh ternyata yang muncul adalah artikel penawaran semua, banyakkan marketplace gitu, banyakkan toko online, maka Anda ubah seperti itu konsepnya. Jadi kalau seperti toko online kan atasnya produk ya dengan nama produknya dan harga, kemudian ada beberapa produk, baru di bawahnya diberikan tulisan seperti itu. Mas, tapi saat saya cek ternyata sudah benar nih konten saya. Yang ada di halaman 1 Google itu konten sharing, konten saya juga sharing, kok tetap mental. Berarti konten sharing Anda kurang lengkap. Anda membahasnya kurang mendalam. Coba tambah lagi artikelnya, perbaiki lagi, tulis lagi lebih lengkap, tulis lagi lebih mendalam, dan jangan lupa tidak boleh duplikat. Perbaiki seperti itu. Karena yang terjadi di saya seperti itu berhasil. Contoh kasus, ada salah satu produk ya, saya nggak bisa sebutkan produknya, produk klien itu turun jauh. Tadinya sudah masuk halaman 1 Google di beberapa kata kunci, kemudian mental. Ketika saya lihat, oh iya benar kontennya konten penawaran. Di website klien saya juga kontennya penawaran. Tapi kebanyakan yang ada di halaman 1 Google, konten penawarannya ada tabel harganya di atasnya. Jadi begitu masuk websitenya, di atasnya ada tabel harga. Nah, di saya nggak ada. Di konten saya nggak ada. Akhirnya yang saya edit cuma gitu aja. Tulisannya saya agak turunkan, di atasnya saya buat tabel harganya. Ada nama-nama produk, kemudian harga. Hanya seperti itu aja, dan alhamdulillah sekarang peringkatnya sudah mulai naik lagi, walaupun belum ke posisi awal, tapi sudah masuk kembali ke halaman 1 Google. Jadi seperti itu yang perlu Anda lakukan ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Kita coba dulu satu step, nanti mungkin next akan saya videokan lagi apa sih step berikutnya kalau step ini nggak berhasil. Oke, like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.